Shalom. Mari kita berdoa, kita minta anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, untuk anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk persekutuan kami pada malam hari ini, dan kami percaya dalam persekutuan kami Tuhan berproses dalam kehidupan kami, membangunkan rohani kami, membangkitkan kehidupan rohani kami dan menggairahkannya sehingga kami terus masuk dan menuju pada satu tujuan, yaitu kepada panggilan surgawi, keserupaan dengan Yesus Kristus. Mari Roh Kudus berbicaralah kepada kami secara pribadi, celikan mata rohani kami, bukakan telinga rohani kami taklukkan hati kami di bawah kuasa otoritas kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan-Mu atas kami dan berbicaralah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Shalom, apa kabar? Ya, senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara di Rock Satelit Perintis ya di sini, dan terima kasih untuk Pak Gembala ya, Pak Frans, selamat ulang tahun. Haleluya. Nah, terima kasih juga untuk seluruh pengurus dan pelayan di Rock Perintis dan seluruh jemaat Tuhan, warga kerajaan. Apa kabar? Tuhan memberkati kita semua. Nah, hari ini saya akan sharing tentang tema yang berkaitan erat dengan tema tahunan kita. Tema tahunan Rock itu reproduksi, dan dalam 3 bulan ini kita bicara tentang children, dan bulan ini kita bicara tentang health. Ya, health untuk sehat, kesehatan. Nah, tema saya adalah healthy faith, ya, healthy faith, iman yang sehat, ya. Dan saya percaya kita sedang bertumbuh bersama-sama untuk supaya iman kita terus menjadi sehat, ya, tidak keropos, tidak sakit, tapi iman kita terus sehat. Oke, sebagai anak-anak Tuhan, ya, memang kita ini membutuhkan asupan gizi rohani, ya. Makanan-makanan rohani yang bisa menyehatkan tubuh rohani kita. Nah, kita juga secara jasmani pasti kita harus mengelola baik makanan kita supaya kita tidak makan makanan yang tidak sehat. Kita semua butuh makanan yang sehat, makanan yang bergizi. Kadang-kadang makanan sehat terasa tidak sesuai selera, tidak enak, ya. Tetapi harus dimakan supaya tubuh kita, banyak anak-anak mungkin mereka tidak suka sayur, tapi harus dipaksa untuk makan sayur karena itu akan menyehatkan kehidupan mereka. Nah, yang sesuai selera itu terkadang bisa merusak kesehatan kita. Ya, junk food misalnya, enak kan? Ya, kalau dapat makanan junk food itu wah serasa kenikmatan surga, tapi justru itu yang membuat kehidupan tubuh jasmani kita bisa mengalami sakit penyakit dari situ jika kita mengkonsumsinya melebihi ambang batas. Nah, tubuh yang sehat akan membuat daya tahan kehidupan kita menjadi sehat. Rohani yang sehat akan membuat kita tidak gampang terkena virus-virus ya rohani, ya, penyakit-penyakit rohani. Nah, karena itu ada beberapa hal yang akan saya sharingkan pada malam hari ini, berbicara tentang iman yang sehat, healthy faith. Ya, coba kita lihat bersama di dalam Titus pasal 1 ayat 1 dan 13. Titus 1 ayat 1 dan 13. Saya akan bacakan bagi kita semua. Titus pasal yang pertama ayat 1 dan 13. Hari ini, malam ini kita akan banyak membahas kitab Titus, ya. Titus 1 sampai Titus 3. Mari saya akan bacakan bagi kita semua Titus 1 ayat 1 sampai dan yang ke-13. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Ayat yang ke-13. Kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Apa saudara? Menjadi sehat
dalam iman. Ya, Paulus menuliskan surat kepada Titus, ya. Pada Titus waktu itu ada di Kreta. Paulus ingin agar supaya jemaat di Kreta itu bertumbuh di dalam pengajaran, di dalam kehidupan rohani yang sehat. Nah, tapi perlu kita pahami bagaimana kita bisa memiliki iman yang sehat. Nah, coba perhatikan bahwa ketika kita mau agar supaya iman kita sehat, kita harus mendasarinya dulu dengan hal ini, bahwa kita ini adalah umat pilihan Tuhan. Kita ini adalah umat pilihan Tuhan. Nah, dasar dari pilihan Allah adalah kasih-Nya yang luar biasa. Nah, jadi kita ini dipilih oleh Tuhan. Tapi kan ada yang berkata, saya yang percaya kepada Yesus Kristus. Benar, kita percaya kepada Yesus, tetapi Tuhan itu memanggil seluruh umat manusia, dan yang berespon terhadap panggilannya itu menjadi umat pilihannya. Yohanes 15 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Nah, saudara yang kekasih, bahwa dasar pilihan Allah adalah kasih-Nya yang luar biasa. Kenapa Tuhan memilih kita? Karena kasih-Nya. Kasih, ya. Dan di mana Ia menghendaki agar kita ini bisa menikmati seluruh kasih karunia anugerah Tuhan, ya, dalam pribadi Tritunggal itu, pribadi yang Maha Kudus itu. Nah, sehingga Tuhan dengan kasih-Nya menciptakan kita manusia dan memberkati kehidupan kita. Kejadian pasal 1 berkata, maka Tuhan memberkati. Jadi kita tidak usah lagi kejar berkat sebenarnya, karena berkat itulah yang akan mengejar kita. Nah, tapi Tuhan memberkati kita. Nah, jadi Tuhan memberkati kita, Tuhan yang menyertai kita. Cuman ya terkadang kita ya suka orang bilang hidup semau gue, tidak mau dituntun, ya, suka-suka kita, sehingga kadang-kadang kita bisa terjatuh, terjebak, ya. Seperti ada lagu yang berkata, aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi, ya. Nah, kita dipilih, kita menjadi umat pilihan Allah karena kita berespon terhadap panggilan Tuhan. Itu yang harus kita sadari, bahwa panggilan Tuhan atas kehidupan kita didasarkan oleh kasih-Nya. Kita dipanggil karena kasih Tuhan. Kita hidup karena kasih Tuhan. Semuanya karena kasih Tuhan. Keselamatan adalah pemberian kasih Allah kepada kita. Kita diselamatkan bukan karena kita punya sesuatu. Kita diselamatkan karena kita memiliki harta kekayaan yang banyak. Kita diselamatkan karena kita mempunyai kedudukan. Bukan, tapi keselamatan itu adalah kasih karunia Tuhan. Kita tidak melakukan apa-apa. Kita cukup percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, kita diselamatkan. Itu pemberian, itu anugerah Tuhan bagi kita. Nah, Roma 8 ayat 33 berkata begini, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Kenapa ayat ini bisa muncul? Karena kita punya Tuhan yang memproteksi kehidupan kita. Jadi kita punya Tuhan yang luar biasa. Jadi kita harus sadar bahwa untuk memiliki kehidupan iman yang sehat, kita harus menyadari akan hal ini, bahwa saudara dan saya adalah umat pilihan Tuhan, dan tidak ada satupun kuasa sebenarnya yang sanggup untuk mengorek kehidupan kita tanpa seizin Tuhan. Firman Tuhan katakan kita ini adalah biji mata Tuhan. Tuhan memproteksi kehidupan kita. Nah, tapi kadang-kadang orang banyak menganggap begini,
Kau percaya Yesus, percuma. Mana Yesus? Ya, lebih baik sudah berusahalah dengan kekuatanmu. Lebih baik pergilah ke sana, itu ada orang pintar di sana, dia bisa menjawab segala sesuatu. Bagi orang dunia, Paulus mengatakan begini, 1 Korintus 1 ayat 27. 1 Korintus 1 ayat 27 mengatakan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih untuk memalukan orang-orang berhikmat. Kepercayaan kita kepada Yesus itu bagi dunia itu dianggap suatu kebodohan. Karena begini, kenapa kau percaya kepada Tuhan yang mati? Itu anggapan mereka. Tetapi ternyata kita ini sungguh berharga, kita ini sungguh luar biasa. Kita ini telah ditebus dengan darah yang mahal. Kita ini telah ditebus dengan darah anak domba Allah, darah Kristus sendiri. Bukankah itu suatu hal yang luar biasa? Nah, dikatakan lagi, apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Ini panggilan saya dan saudara. Ya, ini panggilan saya dan saudara. Saudara jangan merasa rendah diri karena kita percaya Yesus. Jangan merasa kita tidak mampu, tidak punya apa-apa karena percaya Yesus. Tapi firman Tuhan katakan justru karena kita lemah, karena kita dianggap tidak berhikmat, karena kita dianggap tidak kuat, karena kita dianggap tidak terpandang, Tuhan akan membalikkan itu semua. Tuhan bisa mengangkat kita, mempromosikan kita. Itu ibarat seperti membalikkan telapak tangan. Amin. Tuhan. Nah, jadi Tuhan memilih kita. Oleh karena itu, tidak semua manusia disebut orang-orang pilihan. Siapa orang-orang pilihan itu? Adalah orang yang memilih Tuhan, meresponi panggilan Tuhan. Amin. Nah, saudara dan saya adalah orang-orang pilihan Tuhan. Nah, yang berikutnya adalah ketika kita sadar bahwa kita adalah orang-orang pilihan Tuhan, maka firman Tuhan katakan begini kepada Titus. Paulus berkata kepada Titus untuk menunjuk para penatua-penatua dalam Titus pasal yang pertama. Memang tulisan Paulus itu banyak berbicara juga tentang kehidupan yang kekal, kehidupan zaman baru, kehidupan yang eskatologis. Ya, jadi tulisan-tulisan Paulus juga ini mengacu kepada hal-hal yang akan datang, dan itu sangat perlu bagi kita. Nah, jadi Paulus sudah menyatakan bahwa kalau kita sudah menjadi orang-orang pilihan Allah, marilah kita bersekutu bersama-sama sesama orang-orang pilihan Allah. Di dalam kitab Titus ini memang tidak disebutkan kata eklesia atau jemaat. Tetapi ada hal yang menarik di sini yang Paulus kemukakan kepada Titus. Coba kita lihat Titus 1 ayat 7. Titus 1 ayat yang ke-7, ada makna yang tersirat di situ, makna yang disampaikan oleh Paulus kepada Titus tentang eklesia atau jemaat lokal. Ya, karena Titus ada di Kreta dan ada banyak orang-orang yang sudah percaya di situ, sehingga mereka harus membentuk suatu komunitas, ya, suatu komunitas orang-orang percaya. Nah, Titus 1 ayat 7 berkata begini,
Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, dan seterusnya. Di ayat ini dibuka dengan begini, sebab sebagai pengatur rumah Allah. Rumah Allah. Rumah Allah ini dalam bahasa Yunani disebut theos oikonomos. Theos oikonomos. Oikonomos itu kehidupan yang ada di dalamnya. Ya. Jadi kata rumah Allah ini sebenarnya itu menunjuk kepada jemaat. Nah, jemaat orang-orang percaya. Siapakah orang jemaat itu? Jemaat adalah himpunan orang-orang yang telah menerima panggilan Tuhan. Orang-orang pilihan Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka hidup bersama-sama. Tetapi dalam komunitas ini haruslah ada yang memimpinnya di situ. Sebab tanpa pemimpin maka firman Tuhan katakan liarlah seluruh rakyat yang ada. Nah, untuk menjadi hidup dalam supaya sehat iman kita tetap sehat adalah mari berhimpun di dalam komunitas umat pilihan Tuhan yang di dalamnya ada kepemimpinan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, memang hal ini sangat perlu karena di Kreta itu jemaat itu belum terayomi dengan baik. Jemaat itu belum terayomi dengan baik sehingga Paulus menugaskan kepada Titus untuk mengangkat para pemimpin. Nah, para pemimpin di sini disebut penatua dan penilik jemaat. Bukan cuma satu. Coba lihat dalam Titus 1 ayat 5 di situ adalah tua-tua jemaat di situ. Dalam bahasa Yunani presbuteros. Ya, presbuteros. Dan juga kepada penilik jemaat. Titus 1 ayat 7. Penilik jemaat ini episkopus. Jadi ada penatua, tua-tua jemaat, dan ada penilik jemaat. Merekalah orang-orang yang dipercayakan untuk mengayomi jemaat. Ya. Nah, para pemimpin ini bertugas untuk apa? Untuk menjalankan peran khusus mengatur jemaat di dalamnya. Tujuannya adalah untuk apa? Mengajar, memelihara, menjaga orang-orang percaya dari para penyesat, membentengi mereka. Nah, jadi yang kedua adalah selain tadi kita sadar bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, harus terhimpun dalam komunitas yang benar, komunitas yang sehat. Di dalamnya ada kepemimpinan yang sehat. Itu dia. Ya. Para penatua, para penilik jemaat, mereka bertugas untuk mengajar, memelihara, dan menjaga orang-orang percaya dari para penyesat. Nah, hal ini sangat penting sehingga Paulus itu menerapkan ada kriteria-kriteria bagi seorang pemimpin jemaat. Ya, kalau saudara baca nanti dalam Titus pasal yang kedua, di situ bahwa pemimpin jemaat haruslah menunjukkan keteladanan di situ. Teladan, dia cakap untuk mengajar dan dapat berfungsi untuk mengatur jemaat. Ya, nah tugas seorang pemimpin jemaat juga pemimpin jemaat di sini saya tidak berbicara hanya satu orang saja, tetapi tim kebersamaan. Tidak pernah dalam Alkitab itu berbicara hanya satu orang saja, tetapi tim, ada kebersamaan di situ. Nah, pemimpin jemaat juga harus dapat mendisiplinkan orang-orang yang berbuat atau bersikap berlawanan dengan tujuan yang telah ditetapkan bersama. Tujuan yang benar. Hal ini juga berhubungan dengan ajaran-ajaran yang tidak sehat, ajaran-ajaran sesat. Nah, karena itu biarlah kepemimpinan di Rock Perintis ini menjadi pemimpin yang kuat, yang sehat, dan yang berkenan memuliakan Tuhan. Amin. Nah, sehingga
jemaat-jemaat itu tetap terjaga imannya. Kita bertumbuh dalam iman yang sehat. Ada keterukuran di situ. Bukan bertumbuh secara liar. Nah, kenapa demikian Paulus harus menunjuk para penatua dan penilik? Sebab ini berkaitan, memang sangat-sangat berkaitan dengan pengajaran. Karena kitab Titus itu berbicara tentang pengajaran di situ, tentang hal-hal inti kebenaran firman Tuhan di situ. Ya, jadi Titus ini sangat berperan, sangat luar biasa. Kenapa? Karena pada waktu itu, sebelum Titus ada di situ, orang-orang Kreta ini mempunyai reputasi yang buruk. Ya, ada seorang penyair namanya Epimenides. Ya, Epimenides ini seorang penyair, seorang Kreta. Nah, Paulus itu mengutip perkataan daripada Epimenides ini ketika dia berpidato di Areopagus. Ya, yang dikutip oleh Paulus dalam sajak ini dikatakan begini: dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Orang Kreta itu disebut apa? Pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Kenapa hal itu bisa terjadi bagi orang Kreta? Sebenarnya Kreta ini adalah suatu bangsa yang besar, bangsa yang kuat. Tetapi kemudian merosot, terhabisi etika, moralnya, semuanya. Ya. Dan pada tahun 2000 tahun sebelum Yesus, itu sebenarnya di Kreta itu sudah ada peradaban Minoa di situ. Peradaban Minoa. Nah, jadi kenangan rakyat itu samar-samar tentang kekuasaan. Jadi mereka masih menginginkan kekuasaan. Mungkin ya itu sudah masuk, sudah merusak kejiwaan mereka sampai di situ. Sebuah peribahasa pada zaman Paulus adalah begini: Kretisein pros Kreta. Kretisein pros Kreta. Artinya begini: berbohong kepada seorang pembohong. Jadi kebohongan itu merupakan hal yang biasa. Kebohongan itu untuk menutupi sikap kita, menutupi hidup kita. Jadi untuk bisa menutupi dan membuat hidup kita tampak bagus, itu dengan cara apa? Berbohong di situ. Nah, jadi dari Epimenides ini tadi sedang menunjuk kepada orang-orang Kreta bahwa di pulau itu memang terjadi seperti itulah. Sehingga banyak bermunculan ajaran-ajaran. Ya, banyak bermunculan ajaran-ajaran yang tidak mempunyai nilai, yang hanya memuaskan hawa nafsu, dan sehingga membuat mereka berjalan dalam kesesatan. Jadi inilah tugas daripada Titus untuk membangkitkan para pemimpin-pemimpin yang bisa mengajar umat Tuhan sehingga mereka tidak tersesat, menjaga mereka dalam kesesatan supaya mereka mempunyai kesehatan iman yang sehat. Ya, karena ajaran-ajaran sesat ini itu sudah mempengaruhi berbagai lini kehidupan, baik dalam hubungan keluarga, baik dalam komunitas yang ada, baik dalam pekerjaan, baik dalam pemerintahan, dan semua orang yang ada di situ. Dan ajaran-ajaran yang tidak sehat ini sudah mempengaruhi segala sesuatu. Dan bagaimana bisa supaya mengalami terobosan dalam hal ini? Harus diajar, dikeluarkan kembali ajaran-ajaran yang tidak sehat dengan memasukkan ajaran-ajaran yang sehat. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana seandainya botol ini, ya, ini berisikan air yang kotor? Bagaimana cara mengeluarkan air yang kotor di dalam botol ini?
Oh, gampang, Pak. Buka saja langsung buang begitu. Ya. Jadi itu ibaratnya langsung cuci otak sebenarnya. Tapi cara yang ada adalah buka keran air bersih. Lalu kemudian masukkan di dalam botol yang air kotor itu. Terus dimasukin. Lama-lama air yang kotor itu akan keluar. Air yang kotor ini akan keluar. Nah, bagaimana supaya bisa menghilangkan kesesatan yang ada, yang pada waktu itu mereka dikuasai dengan berbagai macam kebohongan. Firman Tuhan, kebenaran itu harus terus diajarkan, masuk. Sehingga ketika firman Tuhan atau kebenaran-kebenaran yang diajarkan itu bisa masuk, ini akan berproses di sini. Sehingga hal-hal pikiran-pikiran yang dulu telah dikuasai oleh pengajaran-pengajaran sesat, ini kemudian akan firman yang bersih, yang pengajaran yang sehat ini akan kemudian mendorong ajaran-ajaran yang tidak sehat yang sudah ada bercokol dalam pemikiran itu, sehingga pemikiran kita kembali menjadi bersih. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan firman Tuhan, kata pemazmur. Jadi, kebenaran pengajaran itu harus selalu ada di dalam persekutuan umat Tuhan. Persekutuan umat Tuhan bukan hanya sekedar berfoya-foya di situ, bukan hanya sekedar selebrasi saja, tetapi ada kebenaran yang harus ditanamkan di dalam. Ada nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, ada nilai-nilai kerajaan Allah yang harus dibangkitkan di situ. Jadi ibadah bukan hanya sekedar kita menerima firman Tuhan saja. Banyak khotbah-khotbah yang hanya berbicara tentang junk food. Dan hal itu tidak akan membawa kesehatan dalam iman kita. Memang khotbah-khotbah yang menarik itu khotbah-khotbah berkat, khotbah-khotbah motivasi, khotbah-khotbah apa lagi saudara? Ya, yang tidak menyinggung dosa, yang tidak mengajar, khotbah-khotbah yang lucu. Yo, senang sekali pendetanya lucu. Oh, haleluya, senang, banyak penggemarnya. Tetapi bagaimana dengan kesehatan imanmu? Junk food memang banyak digemari. Makanan sehat sedikit yang menggemari. Tapi junk food akan membawa kita kepada sakit penyakit. Makanan sehat membawa kita kepada kehidupan rohani yang kuat. Nah, ini yang dikerjakan oleh Titus. Karena itu saudara, jadi ada 3 hal di dalam sharing saya malam hari ini. Sadari siapa dirimu. Yang kedua, hiduplah dalam kepemimpinan rohani yang benar, yang tepat. Dan yang ketiga, makan makanan rohani yang sehat. Jadi warga kerajaan, mari kita jaga kehidupan kita. Saudara ada di Rock Makassar. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan, pengajaran-pengajaran yang diberikan, itu pengajaran-pengajaran yang bersumber dari kebenaran firman Tuhan. Pengajaran-pengajaran memang tidak enak. Kadang-kadang menempa kita, kadang-kadang mendidik kita, kadang-kadang menegur kita. Kadang-kadang ya makanan itu keras untuk kita. Ya, karena kalau kita masih bayi rohani, ya susu yang kita butuhkan. Tetapi kita bertumbuh, maka kita membutuhkan makanan yang keras. Nah, jadi kita harus tahu bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan. Kita harus mengenali siapa para pemimpin yang mengayomi kehidupan rohani kita. Dan marilah kita bersedia untuk tunduk dan taat di dalam kepemimpinan tersebut. Dan yang ketiga, kita harus bertumbuh dalam pengajaran yang sehat. Di dalam komunitas yang sehat. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, teruslah bertumbuh dan berakar di dalam pengajaran yang sehat.
sehingga engkau akan memiliki iman yang sehat. Tuhan Yesus memberkati.